Nanti kita bicara soal musik dan royalti nih ya. Kamu tahu nggak sih yang lagi hype terutama di Jawa Timur? Tahu banget karena memang lagi viral saat ini ya terkait dengan musik jedak-jeduk alias sound horeg yang lagi in banget ya Bayu di Jawa Timur ya. Nggak perlu lagi nih pakai headset kayak kita gitu ya, karena udah kedengeran nih. Begitu menggelegar ya suaranya ya. Iya, ini ternyata seiring berjalannya waktu sepertinya mulai menimbulkan dampak nih Yasmin dan juga pemirsa. Ada pasien yang mengalami gangguan THT ini terus melonjak hingga 25% di wilayah Lumajang, Jawa Timur. Nah, ini diduga para pasien terdampak dari suara keras sound horeg. Akibat sudah sangat meresahkan, Pemprov Jawa Timur akan membuat aturan dan penertiban tentang sound horeg. Namun penertiban ini tetap mengedepankan keseimbangan antara hiburan dan ketertiban umum. Ada 4 poin utama yang jadi fokus penertiban. Di antaranya, batasan desibel yang sudah ditetapkan, dimensi kendaraan yang digunakan untuk membawa sound system, serta kegiatan pendukung yang menyertai penggunaan sound system seperti tarian juga harus diatur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saat ini Pemprov Jawa Timur juga tengah merumuskan strategi penertiban yang komprehensif, termasuk mewajibkan izin dari kepolisian untuk setiap kegiatan yang menggunakan sound system dan memastikan kepatuhan terhadap batasan volume suara. Sementara itu, dokter spesialis THT di RSUD Dr. Haryoto Lumajang, Alia Hidayati, mengatakan jumlah pasien THT terutama yang mengeluhkan gangguan telinga dalam beberapa bulan terakhir mengalami peningkatan hingga 25%. Rata-rata pasien yang mengalami gangguan pada telinga usai datang ke pertunjukan atau tetangganya menyewa sound horeg saat hajatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan seperti tinnitus, gangguan frekuensi, hingga nyeri saat mendengar suara tertentu. Sebelumnya, seorang ibu, Anik Mutmainah, meninggal saat menonton karnaval sound horeg di Desa Selok Awar-Awar Pasirian, Lumajang. Korban tiba-tiba tersungkur dan tidak sadarkan diri dan sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ketahui penyebab kematian korban, namun Pemkab Lumajang akan memperketat izin karnaval yang melibatkan sound horeg. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak lama lagi Australia akan akui Palestina sebagai negara. Namun selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada gaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Wah, cuma 1% babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Saya senyum aja. Roy Suryo ya, terus si Rismon Pipa 100%
Masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindonews TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindonews TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindonews TV. Pemirsa, Anda kembali di Sindo Today. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Merdeka Jakarta. Kedatangan Presiden Boluarte merupakan balasan dari lawatan Presiden Prabowo ke Peru beberapa waktu lalu. Presiden Republik Peru Dina Boluarte melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Presiden Republik Peru tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu sore. Kedatangan Boluarte disambut para pejabat, diantaranya Menteri Perdagangan Budi Santoso serta Gubernur Banten Andra Soni. Dalam kunjungan ke Indonesia, Presiden Dina Boluarte Senin pagi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Kunjungan tersebut guna menyelesaikan kemitraan ekonomi komprehensif dalam 6 bulan ke depan. Presiden Prabowo optimis perjanjian tersebut dapat ditandatangani pada kunjungan Boluarte ke Indonesia. Pemirsa, isu mengenai Palestina menjadi salah satu topik yang dibahas Presiden Prabowo dan juga Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte. Ya, Indonesia dan Peru sepakat mewujudkan solusi dua negara Palestina. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Peru sepakat bersama-sama negara lainnya membantu mewujudkan solusi dua negara Palestina sehingga diharapkan kekerasan yang selama ini dialami rakyat Palestina dapat berakhir. Isu mengenai Palestina menjadi salah satu topik yang dibahas Presiden Prabowo dan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte dalam pertemuan 4 mata di ruang kerja Presiden di Istana Merdeka Jakarta. Tentang masalah global, kami sangat menghargai sikap Peru yang mendukung kemerdekaan Palestina. Kami akan kerjasama untuk bersama-sama mewujudkan tercapainya solusi dua negara. Presiden Peru Dina Boluarte menyambangi Istana Merdeka untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan yang pertama kali dilaksanakan Presiden Peru sejak dua negara membuka hubungan diplomatik pada 12 Agustus 1975. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menganugerahi Presiden Boluarte tanda kehormatan tertinggi Bintang Republik Indonesia Adipurna. Presiden Prabowo menyebut Presiden Boluarte banyak berjasa meningkatkan hubungan dan persahabatan Indonesia-Peru. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, Yudi Permana, Anyus melaporkan.